Halo, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Fira. Nah, Kak Fira mau nyapa adik-adik dulu nih yang ada di rumah biar lebih semangat ya. Coba, Betani Lampung Junior, grow in Christ. Wah, kayaknya Kak Fira lihat di rumah masih banyak yang nggak gitu semangat. Coba Kak Fira mau nyapa sekali lagi ya. Betani Lampung Junior, grow in Christ. Oke deh, kayaknya semuanya udah pada semangat nih. Nah, adik-adik, sebelum Kak Fira mulai sekolah minggunya, nanti kita mau doa dulu ya. Nah, adik-adik di rumah kalau udah pada siap mulai sekolah minggu, sekarang kita berdoa dulu ya. Seperti biasa nih, tangannya dilipat, lalu matanya ditutup. Kita ikutin Kak Fira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk 1 minggu ini. Bapa, berikan kami sukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti pada bingung deh, kenapa minggu ini Kak Fira pakai kerudung ya? Nah, sebenarnya kalau kita pakai kerudung itu bukan hanya untuk orang muslim adik-adik. Jadi sudah sejak dahulu dari Ibu Yesus dan Maria Magdalena pun mereka sudah menggunakan kerudung. Nah, Kak Fira juga ingin sekali menjadi seperti Maria Magdalena yang memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan. Nah, itu semua itu tuh cocok banget tuh, nanti bakal Karirin ceritain sama adik-adik. Nah, Maria Magdalena ini sangat ditonjolkan nih adik-adik pada Injil Yohanes. Nah, pada saat Maria Magdalena itu ingin menyentuh Yesus, kemudian Yesus berkata gini, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kemudian Yesus menyuruhnya memberitakan kabar baik. Nah, Kak Fira juga ingin seperti Maria Magdalena nih, yang memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa mendengarkan cerita firman dari Karirin. Adik-adik, kita sekarang nyanyi lagu Kudaki-daki ya. Adik-adik yang semangat. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembayung dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kau bersama. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita coba nyanyi sekali lagi ya. Tapi Kak Fira mau adik-adik yang semangat dong. Kita coba lagi ya. Gunung yang tinggi, ku turun lembayung dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik tahu nggak? Jadinya Tuhan Yesus itu tuh tidak hanya di kanan, di kiri loh, tapi juga di atas, di bawah, dan di hati adik-adik.
adik-adik semua, shalom. Tadi udah seru-seruan bareng Kak Fira ya, nyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Kak Ririn mau ajak adik-adik untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik duduk yang manis lagi. Terus kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu kemarin. Dan terima kasih kami boleh kembali beribadah bersama hari ini. Sebentar kami mau memulai mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami semakin mengerti firman-Mu dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Nah adik-adik, Ririn punya gambar nih. Nih lihat gambarnya. Nah, udah lihat kan gambarnya? Ada 2 orang anak. Yang satu bajunya masih kotor, habis saya mainin mungkin ya, dia bermain kotor-kotoran. Terus yang satu sudah rapih. Kalau adik-adik diajak mama pergi, adik-adik mau pilih jadi anak yang mana? Pasti jadi yang bajunya rapih kan? Iya, adik-adik pasti mau jadi anak yang pakai baju yang rapih, yang baik. Tuhan mau supaya kita bisa menjadi contoh dalam hal melakukan yang baik dan menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa aja sih adik-adik? Salah satunya yaitu seperti saling mengasihi, ada juga tidak berbohong, tidak mencuri, dan juga memberitakan firman. Itu salah satu perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, banyak sekali orang Kristen yang malu dan juga ragu mau memberitakan Injil atau firman Tuhan itu loh. Nah para murid Tuhan Yesus juga awalnya takut dan ragu. Dan waktu mereka mau memberitakan firman, mereka takut kalau orang-orang itu gak suka mendengar mereka memberitakan firman. Mereka takut akan dibenci, dihukum, bahkan disalibkan seperti Tuhan Yesus. Nah tapi Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya itu ragu dan juga takut. Tuhan tahu ketakutan apa yang ada di hati mereka. Jadi Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah Bapa telah memberinya kuasa baik di bumi maupun di surga. Artinya semua yang terjadi di dunia ini ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Sehingga murid-muridnya tidak perlu takut. Tuhan Yesus juga bilang bahwa Ia akan menyertai mereka semua sampai akhir zaman. Jadi murid-muridnya itu tadinya takut adik-adik karena Tuhan Yesus nggak ada lagi bersama dengan mereka. Nanti siapa yang akan tolong mereka kalau mereka susah? Nah, tapi Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Tuhan Yesus walaupun tidak terlihat, tapi selalu menyertai mereka senantiasa. Nah, Tuhan Yesus juga mau supaya adik-adik memberitakan Injil, memberitakan kasih Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, dan juga kebangkitan Yesus kepada orang lain. Nah, jadi seperti misalnya adik-adik bisa sharing tentang firman kepada mama papa ataupun oma opa, kakek nenek ya. Bisa juga saudara-saudara dan juga teman adik-adik supaya orang lain juga mau menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi anak yang baik, meninggalkan dosa dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Seperti adik-adik. Adik-adik semua kan sudah ditebus dari dosa. Adik-adik sudah jadi anak yang baik. Nah adik-adik ajak juga teman-teman dan juga orang lain supaya jadi anak yang baik. Jadi murid Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya memberitakan Injil itu maksudnya? Nah memberitakan Injil itu bisa seperti yang dilakukan oleh Kak Fira dan juga Kak Ririn. Misalnya melalui pujian seperti Kak Fira tadi. Adik-adik bisa nyanyi memuji Tuhan. Lalu nanti ada teman yang mendengar, kamu nyanyi lagu apa? Terus adik-adik bisa sharing. Ini aku cerita nyanyi lagu tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu semua. Seperti itu. Atau adik-adik juga bisa menunjukkan ke temannya film animasi seperti yang Kak Ririn suka kasih lihat adik-adik. Nah adik-adik kasih lihat temannya adik-adik. Terus nanti adik-adik juga bisa sharing firman bahwa wah ini Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa
semua orang, karena Tuhan Yesus mengasihi kamu dan juga aku dan juga semuanya. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa memberitakan Injil dengan melalui kegiatan sehari-hari. Nggak usah yang adik-adik bingung, aduh gimana caranya. Nggak usah, tapi bisa melalui kegiatan sehari-hari seperti memuji Tuhan ataupun menonton film. Nah, Kak Ririn dan Kak Fira juga awalnya ragu loh adik-adik untuk mulai melayani Tuhan, seperti melayani di ibadah YouTube seperti ini ataupun di Zoom. Kak Ririn sama Kak Fira ragu, nanti bisa nggak ya? Atau nanti adik-adiknya suka nggak ya nontonnya? Nanti adik-adik ada nggak yang mau dengerin ya? Tapi Kak Ririn dan Kak Fira percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Bahwa nanti Tuhan yang memberikan keberanian buat Kak Ririn dan Kak Fira. Dan juga kasih hikmat. Ngomong apa ya? Nyanyi apa ya? Dan juga Tuhan yang memberikan sukacita saat Kak Ririn dan Kak Fira sedang merekam. Walaupun sendirian nih di rumah kakaknya. Tapi Kak Ririn tetap sukacita. Kak Fira juga pasti sukacita waktu merekam video untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, Kak Ririn dan Kak Fira sudah merasakan penyertaan Tuhan. Sekarang giliran adik-adik ya yang merasakan penyertaan Tuhan waktu adik-adik memberitakan firman Tuhan. Waktunya ayat hafalan. Adik-adik, apa sih gunanya tiap minggu ngafalin ayat terus? Buat apa sih? Adik-adik tahu nggak? Pernah nggak dikasih tahu sama mama papa? Atau adik-adik, nggak mau ngafalin ayat mulu, bosen gitu. Jangan ya, ayat hafalan itu berguna loh adik-adik. Berguna untuk jadi pegangan hidup adik-adik. Iya, ayat-ayat hafalan itu adalah firman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi suatu saat kalau adik-adik sedang merasa susah, merasa bingung, merasa butuh pegangan hidup, aku harus gimana nih, aku bingung Kak Ririn. Nah, ayat-ayat yang sudah adik-adik hafal itu adalah pegangannya. Jadi nanti saat adik-adik bingung, adik-adik bisa keinget, oh iya kemarin itu di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Nah, itu adalah pegangan hidup adik-adik. Jadi adik-adik tahu harus melangkah kemana, yang benar apa dan yang salah apa. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 19a dan 20b yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kak Ririn tunggu ya video adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah dengerin cerita ya dari Kak Ririn. Nah ternyata Kak Ririn itu tuh ada kasih Kak Fira 2 gambar nih adik-adik. Nah terus Kak Fira disuruh pilih, Kak Fira mana sih yang menjadi anak baik, gambar yang mana Kak Fira? Terus nanti Kak Fira warnain ya. Kak Ririn bilang kayak gitu sama Kak Fira. Terus Kak Fira pikir-pikir. Adik-adik bisa bantuin Kak Fira nggak? Kira-kira gambar yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri Kak Fira yang menjadi anak baik? Bener adik-adik, sebelah kanan. Kalau gitu adik-adik di rumah bantuin Kak Fira untuk mewarnai ya. Jadinya biar Kak Ririn pas nanti nanya Kak Fira, oh iya Kak Fira bener loh, ternyata gambar yang anak baik itu ada yang di sebelah kanan Kak Fira. Nah adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kita berdoa dulu ya, kita mengucap syukur. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sepanjang ibadah kita dari awal sampai sekarang. Yuk, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Ririn berdoa. Kita sama-sama mau bilang, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai akhirnya. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong tanam firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami menjadi murid-murid-Mu yang memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah hidup kami, berikan kami kesehatan, pimpinlah Mama, Papa, dan seluruh keluarga kami, berikanlah kami semua kesehatan dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Makasih ya adik-adik yang sudah nemenin Kak Ririn dan Kak Fira dari awal sampai sekarang. Adik-adik keren, luar biasa. Sampai jumpa minggu depan, dadah, God bless you.